Happy Sunday GKI Padang. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita dapat hadir kembali di tempat ini walaupun dari semalam, tadi pagi hujan deras, tapi hari ini kita bisa membuktikan iman kita, kasih kita kepada Tuhan melalui kehadiran kita. Dan kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita pada hari ini di Minggu 4 Desember 2022. Dan inilah pengumuman kita pada hari ini, kita bersyukur di mana kita sudah memasuki bulan Desember, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan, kasih setia Tuhan bagi kita. Dan kita juga dapat belajar di bulan ini tentang perbuatan baik. Itu adalah topik kita yang terakhir di tahun 2022. Kita semua telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Dan Tuhan menghendaki tidak hanya kebaikan Tuhan itu hanya di diri kita sendiri saja berhentinya. Tapi mari kita teruskan melalui perbuatan baik kita. Dan bulan Desember ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita minta sama Tuhan, kita doakan sama Tuhan. Siapa mereka atau jemaat Tuhan, orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita yang mau kita tolong, yang mau kita bantu melalui perbuatan baik kita. Dan biarlah kita mempermuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anis Indra Telaum Banua pada tanggal 29 November yang lalu. Mari kita ucapkan sama-sama selamat ulang tahun Anis. Terima kasih untuk pelayanannya, walaupun dia jarang tampil di depan, tapi tanpa adanya Anis di belakang tidak ada Bapak Ibu Saudara melihat lirik lagu. Jadi marilah nanti saat pulang boleh Bapak Ibu Saudara ucapkan selamat ulang tahun, doakan saudara kita ini. Dan inilah kegiatan-kegiatan ibadah Natal pertama kita di minggu ini yang akan kita laksanakan. Pada hari Selasa tanggal 6 Desember ada ibadah Natal muda-mudi. Dimulai pada pukul 6 sore. Mari semua muda-mudi Tuhan di mana ibadah ini lebih dominan muda-mudinya. Mari kita ingat jadwal undangan ibadah ini, kita persiapkan diri kita dengan baik. Kita doakan juga apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk ibadah kita ini, dan jangan terlambat. Dan juga pada hari Kamis 8 Desember ada ibadah Natal keluarga. Ini juga dimulai pada pukul 6 sore bagi Bapak, Ibu, Saudara, suami dan istri. Mari bersama-sama bersepakat untuk kita menghadiri Natal kita pada tahun ini. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara mungkin ada bapaknya yang sudah tidak datang, bisa diajak kembali, bisa diingatkan kembali. Kita percaya iman kita, doa kita, suami-suami dimenangkan Tuhan juga. Dan pada hari Minggu tanggal 11 Desember ini adalah ibadah Natal Sekolah Minggu Anak. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, persiapkan, perlengkapi anak-anaknya, ingatkan anak-anaknya, berikan yang terbaik bagi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah ini. Dan juga pada hari ini kita persiapkan diri kita melalui perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus yang kita terima pada hari ini, mengingatkan kita kembali akan karya Tuhan, pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Kita imankan kita menerima berkat yang baru melalui perjamuan kudus. Dan minggu ini saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita baca bersama Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Selamat beribadah. Haleluya GKI Padang. Haleluya. Sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami sungguh bangga Tuhan, kami bisa berkumpul bersatu hati Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini.
sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Biarlah siang hari ini kita sama-sama menyatakan bahwa kita mau untuk tetap setia melayani Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Come on GKI Padang, kita nyanyikan pujian ini. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak giatlah, giatlah jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surga. Come on GKI Padang, angkat suara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap ditanggalkan. Oh, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Pada tujuan, panggilan surgawi. Semuanya sorakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah semuanya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih lagi. Dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah semuanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah yang menghangatkan Tuhan tubuh kami dengan rohmu Tuhan yang senantiasa menyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat Tuhan memuji Engkau dengan Tuhan seluruh kekuatan kami. Kami mau membawa persembahan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan, terima kasih. Syukur padamu, Yesus. Terima kasih. Ku tak
tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Segalanya kami mau persembahkan bagi-Mu. Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik kami mau persembahkan bagi-Mu. Seluruhnya yang kami punya, kami mau persembahkan hanya bagi-Mu, Raja kami. Hanya bagi-Mu, Juru Selamat. Kami mau berikan yang terbaik, seluruh yang kami punya. Kami mau persembahkan bagi-Mu yang terbaik yang kami punya, karena semuanya berasal dari-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi, Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, oh biar Kau temukan di
dalam kehidupan kami dalam hal berbuat baik. Makasih. Kami mau lebih lagi menyurahkan Tuhan nama-Mu di tempat ini. Pada seluruh jemaat Tuhan, kita akan lebih lagi pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang baik, teramat baik di dalam kehidupan kami, yang telah membawa kami Tuhan masuk di sepanjang bulan Desember ini Bapa. Sungguh Tuhan nyata anugerah dan kebaikan-kebaikan-Mu dari Tuhan Yesusku, bulan demi bulan sampai pada hari ini, dan kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami Bapa. Berkat kesembuhan, berkat kesehatan, pemulihan, bahkan sukacita Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu juga melalui Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk pertolongan yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan, di mana mereka telah mendapatkan ACC dosen mereka Tuhan untuk mengajukan Tuhan Yesusku seminar proposal mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka di dalam perkuliahan mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mengangkat doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat kehadiran dan kuasa-Mu di dalam ibadah-ibadah Natal kami Tuhan Yesus yang akan kami lakukan Bapa di minggu ini Tuhan, di mana pada tanggal 6 Desember Tuhan ada Natal muda-mudi. Kau Tuhan Yesus yang memberkati seluruh pemuda-pemudi yang ada di tengah-tengah sidang-Mu Bapa.
tidak satu pun daripada muda-mudimu mereka yang mengeraskan hati mereka, mereka yang memilih Tuhan Yesus kesenangan-kesenangan mereka, tetapi dengan rendah hati Tuhan muda-mudimu mau Tuhan untuk mereka memenuhi panggilan-Mu mengikuti ibadah Natal ini yang telah disampaikan, baik itu lewat ibadah kami, lewat Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin 4D Tuhan, dan kami juga menyerahkan Tuhan Yesusku segala Tuhan yang kami, oh Tuhan Yesusku persiapkan untuk ibadah ini. Kau Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan kemenangan Tuhan, ada kuasa mujizat-Mu yang terjadi di tengah-tengah ibadah Natal muda-mudimu, dan semua dapat Tuhan menikmati sukacita-Mu Tuhan Yesusku di dalam ibadah ini. Demikian juga pada tanggal 8 Desember Tuhan, ibadah Natal keluarga Tuhan, kami serahkan setiap orang tua kami Tuhan kepadamu. Kau Tuhan yang menjamah melembutkan setiap hati para orang tua, para suami, para istri Tuhan Yesus, sehingga mereka juga mau Tuhan Yesusku memilih Tuhan untuk beribadah mengikuti ibadah Natal ini. Biarlah Engkau Tuhan yang disenangkan Bapa, Engkau Tuhan yang dimuliakan melalui kehadiran mereka. Terus kami terbeban bagi para suami-suami Tuhan, biarlah Tuhan momen Natal ini menjadi langkah yang baik Tuhan bagi mereka, untuk mereka memulai Tuhan Yesusku kembali Tuhan perjalanan rohani mereka di hadapan-Mu, dan Engkau Tuhan Yesus yang mengembalikan kasih mula-mula-Mu dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan suami dan istri sepakat, kami rindu suami dan istri bersatu Tuhan mengikuti ibadah ini. Berkati Tuhan Yesusku semua Tuhan Yesus, para pelayan, para Tuhan Yesusku pengkhotbah yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah Natal ini Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir dalam pelayanan mereka, urapan Tuhan mengalir dalam pelayanan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi Bapa lewat firman-Mu yang disampaikan. Demikian juga Natal sekolah minggu anak pada tanggal 11 Tuhan, di mana anak-anak-Mu Tuhan Yesusku yang akan bersuka cita Bapa di dalam Natal ini. Berkatilah semua anak-anak-Mu Tuhan, tidak hanya mereka Tuhan merayakan oleh karena mereka Tuhan Yesus memiliki baju yang baru, tetapi terlebih Tuhan Yesus Engkau yang sudah lahir Tuhan di dalam kehidupan mereka. Meskipun Tuhan mereka masih anak kecil Tuhan, namun Roh-Mu Tuhan Yesusku memampukan mereka, memberikan Tuhan kehangatan, memberikan Tuhan pengertian di dalam kehidupan mereka. Pakailah setiap para orang tua Tuhan untuk mereka dapat mempersiapkan anak-anak mereka, memperlengkapi anak-anak mereka Tuhan Yesus. Semua Tuhan dapat saling mendukung, semua dapat saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk mengikuti ibadah-ibadah kami. Semua dapat saling menolong satu dengan yang lainnya Tuhan. Terlebih utama Tuhan, semua kami umat-Mu, kami dapat menjaga kesehatan diri kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjaga, melindungi semua Tuhan yang kami perlukan, yang kami butuhkan dalam ibadah-ibadah kami. Kami juga menyerahkan keamanan Natal gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di tengah bangsa kami ini. Demikian juga yang ada di seluruh dunia Tuhan, di mana gereja-gereja-Mu merayakan hari kelahiran-Mu Bapa. Kau yang memberikan keamanan, Kau yang memberikan perlindungan bagi seluruh gereja-gereja-Mu, sehingga ibadah-ibadah perayaan Natal yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Tidak ada aksi-aksi teroris Tuhan, tidak ada penyusup-penyusup Tuhan, tidak ada Tuhan penolakan-penolakan Tuhan akan ibadah gereja-gereja-Mu dilaksanakan. Tuhanlah yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Demikian juga aparat keamanan Tuhan Yesusku yang berjaga-jaga bagi gereja-Mu. Biarlah mereka juga memiliki semangat yang baru, kekuatan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan di dalam mengamankan jalannya ibadah-ibadah Natal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada damai sorga, ada sukacita sorga yang dirasakan, dinikmati oleh seluruh gereja-gereja-Mu, di mana Engkau datang ke dunia, lahir ke dunia mendatangkan damai-Mu. Itulah Tuhan Yesusku yang terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan, mematahkan segala kuasa-kuasa roh jahat, mengeraskan hati, menolak untuk kami datang mengikuti ibadah-ibadah Natal kami pada minggu ini, baik itu Natal muda-mudi, Natal keluarga, baik itu sekolah minggu anak. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, sakit, penyakit, kelemahan tubuh tidak berkuasa. Tinggalkan semua kami umat Tuhan yang menggagalkan kuasa lawatan Allah terjadi di tengah-tengah ibadah Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh perpecahan, perselisihan, keluar kau setan penipu, tinggalkan. Mencuri damai Tuhan dari hati kami pelayan-pelayan yang melayani Tuhan tidak berkuasa. Segala kuasa-kuasa penyusup, aksi-aksi teroris, tinggalkan gereja-gereja yang merayakan Natal. Di dalam nama Yesus, segala roh kekacauan, keterkejutan tidak berkuasa, tinggalkan bangsa ini. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus,
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kau baik, Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Oh, di mana ku ada tanpa Yesus, tanpa Yesus. Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Oh, di mana ku ada tanpa Yesus, tanpa Yesus. Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Oh, di mana ku ada tanpa Yesus, tanpa Yesus. Sejauh langit dan bumi, sejauh timur ke barat, besar kasih-Mu atasku. Sampai ku bertemu Yesus, sampai tuntas pertandingan, ingatkanku lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku hidup mengingatmu. Terima kasih Tuhan, inilah yang akan selalu kami ingat, bahwa Engkau baik bagi kami dan akan selalu baik. Kami bersyukur satu minggu yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua, di mana kami boleh berusaha, bekerja, dan kami boleh mengerjakan kehidupan kami. Semua itu karena Engkau saja. Hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak mungkin ada di tempat ini kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah 2-3 orang yang berkumpul. Amin. Dan kami rasakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan jalan keluar bagi yang sedang buntu, dan kehadiran-Mu memberikan damai sejahtera bagi yang sedang gundah gulana. Terima kasih karena kami hidup sebagai orang percaya, kami memiliki pengharapan. Pengharapan kami bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Dan kami percaya pada siang hari ini, kembali kami akan menemukan pengharapan kami. Amin. Di dalam firman-Mu akan mengajari setiap pribadi, sehingga firman-Mu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan firman Tuhan memberikan cara pandang hidup yang lebih baik, sehingga kami menjalani hidup ini lebih baik, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, dan lebih dihormati di hadapan manusia. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan pikiran kami untuk dengan firman Tuhan. Roh Kudus saja yang berbicara bagi pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang sulit dimengerti menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Amin. Karena ada Roh Kudus yang akan berbicara, sehingga firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, Amin. kemudian berurat berakar, tumbuh dan menghasilkan buah untuk kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami tolak segala pekerjaan setan yang mengganggu setiap pikiran, segala kekerasan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, menolak kebenaran firman Tuhan, tinggalkan setiap kami yang mendengar pada siang ini. Dalam nama Yesus, terima kasih, kami ucap syukur. Mari kita yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Silakan duduk semuanya, memberkati.
Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya bagi semua jemaat Tuhan yang beribadah pada siang ini. Dan ini adalah minggu yang pertama di bulan terakhir, yaitu di bulan Desember. Dan baru minggu pertama kita langsung disambut dengan hujan yang cukup deras ya Bapak Ibu Saudara. Dari tadi malam, subuh, pagi tadi lebih deras lagi. Tapi saya sendiri bersyukur karena pagi tadi pun jemaat berhasil untuk beribadah. Dan mereka bisa melihat ada yang dari luar kota juga datang beribadah. Itu semua karena kasih kita kepada Tuhan. Dan kita pun yang siang hari ini beribadah pun karena kasih kita kepada Tuhan. Benar sekali memang kita bisa beribadah online. Tidak ada yang salah juga dari ibadah online. Tetapi sebagaimana beberapa kali saya bilang Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kali kita berkumpul pasti selalu ada kekuatan yang berbeda. Karena memang manusia diciptakan bukan untuk seorang diri, melainkan untuk bersama-sama, untuk hidup di dalam suatu komunitas. Sehingga ibadah seorang diri dengan ibadah bersama-sama beda kenikmatannya. Kuasanya sama, tetapi kekuatannya pasti ada perbedaannya. Karena kita bisa lihat, oh ada orang yang menguatkan kita. Kita bisa lihat, oh ada mereka yang masalahnya lebih berat daripada kita. Namun mereka bisa datang beribadah, mereka bisa menang akan masalah mereka. Saya percaya itu menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Nah, coba tanya dulu kiri kanannya bagaimana satu minggu yang sudah dia lewatin. Apakah berjalan baik? Is everything okay? Bukan amin ya jawabannya Bapak Ibu Saudara. Ya jangan, ya, bagaimana keadaan saudara? Ya amin. Ya, gak nyambung. Jawabannya selalu kalau nggak baik, kurang baik, tidak baik. Bukan karena, waduh saya lagi di gereja semuanya harus baik. No. If you are not okay, just say I'm not okay. Kalau kita lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tidak ada salahnya kita berkata bahwa I'm not okay. Saya sedang tidak baik-baik saja, saya butuh pertolongan. Supaya ada orang yang kemudian menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, nah siang hari ini di minggu yang pertama kita menerima tema yang baru di bulan 12. Setelah sebelumnya pada bulan November kita belajar satu tema mengenai keseimbangan. Bulan ini kita belajar tema yang baru yaitu perbuatan baik. Mari sama-sama kita katakan perbuatan baik. Kita akan belajar selama kurang lebih 4-5 minggu ke depan di bulan 12 ini. Tentu tidak secara kebetulan kita membahas mengenai perbuatan baik di bulan Desember. Salah satu bulan yang dinantikan oleh orang-orang Kristen. Di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan selalu, apakah dia orang Kristen yang setia atau orang Kristen yang tidak setia, pasti sama hebohnya dalam merayakan Natal. Kadang-kadang justru yang tidak setia lebih heboh dalam merayakan Natal. Karena itu menjadi bulan penebusan dosa. Setelah 11 tahun tidak beribadah, ada 1 bulan untuk beribadah. Tapi itu bukan di sini Bapak Ibu Saudara, mungkin orang lain yang seperti itu. Nah, apakah momen Natal ini menjadi momen bagi kita untuk memperhitungkan apa yang akan saya terima? Hadiah apa yang akan diberikan mama sama saya? Hadiah apa yang akan diberikan keluarga saya kepada saya? Apakah gereja nanti akan berikan sesuatu kepada saya? Masih adakah kita yang bertanya seperti itu? Atau kemudian ada yang kita berpikir bahwa dia dapat, kenapa saya tidak dapat? Natal memang bicara mengenai hadiah. Salah satunya adalah kelahiran Tuhan Yesus bagi orang berdosa, bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dipungkiri selalu bicara mengenai sebuah hadiah. Tapi apakah selalu berbicara mengenai diberi hadiah? Atau justru kita perlu belajar bagaimana untuk memberi hadiah? Sesenang-senangnya diberi, lebih senang memberi. Itu firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu firman Tuhan yang kita bahas pada bulan yang lalu dalam Galatia 6 ayat 10 berkata seperti ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tidak dikatakan selagi masih ada kesempatan, marilah kita beramai-ramai menuai berkat. Atau tidak dikatakan selagi masih ada kesempatan,
marilah kita beramai-ramai mencari hadiah. Tetapi selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Boleh katakan kiri kanannya, berbuat baik. Karena keseimbangan tidak akan terbangun dari orang-orang yang hanya mau diberi saja. Suatu komunitas, suatu keluarga, suatu pertemanan, kalau kedua belah pihak hanya mau diberi saja, nggak ada yang mau memberi, percayalah itu komunitas yang nggak sehat. Hanya mau dipuji saja, tetapi tidak mau ditegur, maka komunitas itu menjadi komunitas yang tidak sehat. Suatu komunitas, suatu keluarga akan bertumbuh dengan seimbang bila ada yang diberi dan ada yang memberi. Dan di kemudian hari, orang yang diberi itu pun siap untuk memberi. Jadi bukan berarti yang posisinya diberi terus sampai selama-lamanya sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tapi mereka yang diberi pada hari ini bersiap sedia. Ketika musimnya tiba, mereka lagi yang memberi. Salah satu yang kita pelajari pada bulan yang lalu, tidak cukup hanya melayani, tapi kita juga perlu untuk berbuat baik. Salah satunya adalah memberi. Nah, tidak cukup hanya melayani Tuhan saja, tapi kemudian kita mengabaikan perbuatan baik. Nanti kita akan lihat dari cerita tentang pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus yang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Nah, sebelumnya saya mau katakan bahwa berbuat baik adalah blueprint Allah kepada manusia. Cetakan dasar Allah kepada kita adalah berbuat baik. Oke? Cetakan dasar. Saya percaya dalam setiap hal, simple thing misalnya dalam membuat kue. Kalau misalnya tujuannya membuat bolu, maka yang dipakai haruslah loyang bolu. Gak bisa pakai loyang tiba-tiba saya lupa karena di depan. Roti ya, kembang loyang. Kita bilang, woi saya mau buat kue bolu, karena ini mau tahun baru. Lalu mana cetakannya? Kita tunjukkan, ini cetakannya, cetakan kue loyang. Maka orang akan berkata, ada yang putus kurasa sarafnya kakak ini. Karena dia mau buat kue bolu tetapi memakai cetakan. Demikian juga, hal-hal di dalam dunia ini seperti membuat mobil, membuat rangkaian listrik, selalu ada blueprintnya, masternya, cetakan utamanya. Tuhan juga membuat kita, ada cetakan utamanya Bapak Ibu Saudara. Cetakan utamanya adalah berbuat baik. Mari kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbuat baik adalah kehendak Allah bagi manusia. Justru sebenarnya ketika kita berbuat apa yang jahat, itu melawan hati nurani kita sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berbuat baik adalah kehendak Allah bagi kita. Dan kehendaknya itu ada di dalam kita. Jadi hati nurani manusia pada dasarnya adalah berbuat sesuatu yang baik. Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Allah membuat kita sebagaimana kita adanya. Sebagai orang-orang milik Yesus Kristus, Allah telah berikan kita hidup baru. Ia melakukan ini supaya kita dapat menggunakan hidup kita, melakukan hal-hal baik yang telah Ia rencanakan bagi kita. Masing-masing kita, masing-masing pribadi tentunya pada waktu mengenal Yesus, memiliki motivasi, memiliki cerita tersendiri. Ada yang kenal Yesus karena disembuhkan. Ada yang kenal Yesus karena hubungan suami istri dipulihkan. Ada yang kenal Yesus karena diberikan keturunan. Ada yang kenal Yesus karena jawaban atas doa-doanya. Masing-masing kita memiliki cerita tersendiri bukan? Bagaimana kita bertemu Yesus. Dan rata-rata itu tentang berkat.
Saya perlu memberitahukan dan menegaskan bagi kita semua, jemaat Tuhan, bahwa bukan berarti karena kita bertemu Yesus karena diberkati, maka mengikut Yesus selalu tentang berkat. Jadi setelah kita diselamatkan, kita lahir baru, dosa kita diampuni, lalu kemudian seumur kita ikut Tuhan, kita menjadi penikmat berkat saja. Tidak. Ketika kita masih bayi rohani, ya memang kita akan disusui, diberikan apa yang kita perlu, dilayani, ada kakak rohani yang menuntun kita, membina kita. Tapi apakah kita tinggal terus sebagai kanak-kanak rohani? Jawabannya adalah tidak. Sebagai orang yang wajar kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan salah satu bukti kedewasaan kita adalah kita melakukan rencana Allah bagi kita. Ketika saya kecil dulu, orang tua saya nggak bilang seperti ini. Pi, mama mau kamu jadi dokter. Jadi mulai dari sekarang bersikaplah seperti dokter. Umur saya masih 2 tahun misalnya. Katakan 3 tahun kemudian, umur 5 tahun. Lalu mungkin bapak saya bilang, Pi, bapak mau kamu meneruskan menjadi bapak seperti insinyur. Jadi mulai hari ini, bersikaplah seperti teknisi. Kalau bapak bilang perbaiki lampu, perbaiki lampu. Umur 5 tahun. Apakah bisa dilakukan Bapak Ibu Saudara? Tidak. Tetapi menjelang semakin berumur, semakin remaja, teenagers, kemudian 17 tahun, kelas 3 SMA, saya mulai berpikir, kemanakah tujuan hidup ini? Mau apa yang saya kerjakan kemudian? Apalagi ujian sudah di depan mata. Maka saya perlu konsultasi dengan orang tua saya. Saya mau jadi apa? Saya mau kuliah apa? Saya mau kerja apa? Itu tandanya orang yang dewasa. Demikian juga, memang pada waktu awal kita kenal Tuhan, pada waktu kita masih kanak-kanak rohani, Tuhan bukan langsung beritahukan semuanya kepada kita. Lalu kemudian baru 2 kali kita ibadah minggu, langsung kita, ya Tuhan aku mengerti apa rencanamu. Enggak. Semakin kita dewasa, semakin seiring waktu kita mengenal Yesus, semakin kita mengerti apa rencananya bagi kita. Amin. So jangan berhenti hari ini. Dan jangan berhenti sebagai penikmat saja. Karena sekali lagi bahwa Ia melakukan ini, bahwa Allah melakukan penebusan bagi kita supaya kita dapat menggunakan hidup kita. Supaya kita dapat menggunakan hidup kita untuk melakukan hal-hal baik yang telah Ia rencanakan bagi kita. Jadi berbuat baik bukan rencana kita. Berbuat baik itu rencana Tuhan. Nah, di sini letak persoalannya Bapak Ibu Saudara. Saya kembali ke cerita saya tadi. Misalnya saya bilang, saya cerita kesaksian saya aja pada waktu 3 SMA. Wah, saya nggak mau jadi dokter lah. Saya maunya jadi insinyur saja kayak bapak. Dan saya mau keluar. Saya nggak mau di Padang. Katakan misalnya waktu itu di Padang tidak ada perguruan tinggi teknik yang bagus. Saya mau keluar. Udah. Artinya saya boleh keluar, lalu kemudian saya boleh belajar gitu saja Bapak Ibu Saudara. Nggak, saya perlu bicara sama orang tua saya. Saya perlu tanya kondisi keluarga saya. Saya perlu tanya mama saya, Ma, keuangan kita cukup nggak? Sanggup nggak saya dikuliahkan di luar kota Padang? Sanggup nggak membiayai kos saya? Saya perlu tanya, Mama rencananya sama saya apa? Saya perlu bicara dengan dia. Dan kemudian Mama membicarakan isi hatinya kepada saya. Pi, kalau di luar Mama nggak sanggup. Bagaimana kosmu? Jangankan itu, nyuci pakaianmu aja belum sanggup. Saya hampir ucap satu kata-kata yang itu sakral bagi keluarga kami. Oke, mari kita ucapkan saja. Dia bilang gini, cuci sempak aja kok belum sanggup katanya. Oh, kok sanggup. Saya perlu bicara, saya nggak bisa kayak preman yang datang lalu kemudian saya mau ini. Dan saya harus segera keluar dari kota Padang. Karena adanya komunikasi dan adanya hubungan dan adanya pengertian. Lalu kemudian saya mengerti bahwa, oh ya saya susah ya kalau kuliah di luar. Saya lebih baik kalau kuliah di Padang saja. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Nah untuk memilih itu, saya perlu mengorbankan ego saya. Nah ini yang sering menjadi tantangan bagi kita untuk berbuat baik.
Karena berbuat baik bukan rencana kita, berbuat baik itu rencana Tuhan. Jadi, kalau kita masih berpikir bahwa, oh ikut Tuhan itu supaya rencana saya mulus, susah kita berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Karena itu rencana Tuhan untuk berbuat baik, bukan rencana kita. Boleh katakan ke kiri kanannya, karena berbuat baik itu rencana Tuhan bagi kita. Untuk mengerti rencana seseorang, kita harus punya hubungan. Saya nggak bisa menatap mata mama saya lalu mengatakan, tatap mata saya. Nah, saya akan mengerti rencana mama. Ya, udah mama nggak usah bicara, tatap saja bagus-bagus. Akankah saya mengerti Bapak Ibu Saudara? Tidak. Demikian juga. Kita nggak bisa hanya diam-diaman dengan Tuhan lalu kemudian kita mengerti rencananya. Kita perlu hubungan dengan Tuhan supaya kita mengerti akan rencananya. Dan kita mengerti bahwa salah satu rencana utama Tuhan bagi kita adalah berbuat baik. Mazmur 119 ayat 68. Mengapa Tuhan merencanakan kita berbuat baik? Mazmur 119 ayat 68 berkata, Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dalam Alkitab lainnya, dalam New Living Testament, dalam Alkitab bahasa Inggris versi NLT, dikatakan, You are good and do only good. Teach me your decrees. Tuhan itu baik dan hanya melakukan apa yang baik. Sekali lagi, Daud berkata, you are good, God is good, and do only good. Nah, ini perlu kita pahamin sebagai dasar bulan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan itu baik, dan hanya melakukan apa yang baik. Jadi pribadi Allah bukan hanya baik, tapi pekerjaannya pun baik. Sama seperti yang kita lakukan, kita nyanyikan tadi. Engkau baik bagiku, di manakah aku ada tanpa Yesus? Mengapa ini perlu kita mengerti? Supaya kita paham bahwa walaupun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak selalu baik. Nah, ini satu hal yang pasti, bukan? Tidak selalu baik. My day, your days is not always good. Nggak selalu kita bisa bersuka cita setiap hari. Tidak bisa dipungkiri ada hari-hari yang buruk bagi kita. Tapi di dalam hari yang buruk itu bukan berarti Allah mengerjakan apa yang buruk bagi kita. Oke? Karena apa yang Tuhan lakukan hanyalah baik. Dia tidak pernah melakukan apa yang jahat. Ini yang kita perlu mengerti sehingga kita mengerti bahwa rencana Tuhan adalah bagi kita untuk berbuat baik. Karena baik itu adalah Allah. Dan Allah hanya melakukan apa yang baik. Sekali lagi bahwa penebusan Allah bukan menjadikan kita sebagai penikmat berkat saja. Melainkan supaya kita dapat menggunakan hidup kita, melakukan hal-hal baik yang telah Allah rencanakan bagi kita. Jadi akan lebih mudah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk berbuat baik. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dan Dia selalu melakukan apa yang baik. Nah, selanjutnya, rencana Allah bagi kita bukan supaya kita tenar. Bukan supaya kita dikenal banyak orang. Melainkan rencananya adalah supaya kita melakukan apa yang Dia kerjakan, yaitu berbuat baik. Dan di luar Allah, kita tidak bisa melakukan yang baik. Dan di luar Allah, kalaupun kita bisa melakukan yang baik, itu semua sia-sia. Mari kita lihat Roma 7 ayat 18 sampai 20. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku,
yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Lihat bagaimana iblis merusak gambaran Allah di dalam diri manusia. Sejak zaman Adam dan Hawa dan sampai kepada hari ini. Sehingga setiap orang yang lahir selalu lahir dalam dosa. Sehingga mereka yang belum mengenal keselamatan, walaupun hati nuraninya pada dasarnya adalah baik, tetapi karena lahir di dalam dosa, sulit baginya untuk berbuat yang baik. Paulus berkata sebelum dia kenal Yesus, aku ingin berbuat baik. Dia mengira dengan membatasi Injil pada waktu itu, dengan meng-ACC, dengan menyetujui, memberikan agreement akan pembunuhan Stefanus, dia menyangka bahwa itulah yang baik. Bahwa saya sedang membela kepercayaan saya sedang membela kepada agama Yahudi yang sedang saya pegang. Dia sempat berpikir bahwa itu adalah yang baik. Bahkan Paulus juga mengejar orang-orang percaya sampai ke Damsyik dan berniat untuk membunuh mereka. Karena dia mengira itu adalah yang baik. Karena walaupun dia tahu apa yang baik, walaupun saya dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang baik, tapi selama kita memilih hidup dalam dosa, kita nggak akan bisa berbuat apa yang baik. Tidak akan pernah bisa. Karena berbuat baik itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Perbuatan baik bukan jaminan akan hidup yang kekal. Nah, mungkin ada beberapa yang masih memiliki konsep yang menyimpang. Misalnya, berarti saya berbuat baik untuk mempertahankan keselamatan supaya saya hidup yang kekal. Tidak. Tuhan Yesus sudah memberikan itu di kayu salib. Perbuatan baik bukan supaya kita hidup kekal. Perbuatan baik tanda ucapan syukur kita akan kasih-Nya. Dan perbuatan baik kita tanda kita mengerti rencananya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi setelah kita diselamatkan, diberikan kelahiran baru, tidak untuk selama-lamanya kita menjadi anak-anak rohani. Perlu ada pertumbuhan. Dan tanda orang bertumbuh, tanda orang dewasa, dia mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya apa. Dia mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupannya. Jadi perbuatan baik bukan supaya kita hidup kekal, tetapi perbuatan baik adalah tanda kita mengucap syukur akan baiknya Tuhan. Dan tanda kita mengerti akan rencananya di dalam kehidupan kita. Sampai sini saya harap Bapak Ibu Saudara mengerti mengapa kita harus berbuat baik. Di tengah-tengah dunia yang sedang jahat-jahatnya. Selanjutnya apakah perbuatan baik itu? Mari lihat Efesus 4 ayat 32. Apa sih perbuatan baik itu? Sering juga mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang baik? Apakah yang cocok bagi kita? Apa tolak ukur baik itu? Apa saja bentuk aplikasinya? Efesus 4 ayat 32 dalam terjemahan Amplified Bible berkata seperti ini. Be kind and helpful to one another, tender-hearted, compassionate, understanding, forgiving one another, readily and freely, just as God in Christ also forgave you. Saya coba terjemahkan bagi kita semua bahwa berbuatlah yang baik dan berguna bagi orang lain. Lemah lembut, penuh kasih dan pengertian, saling mengampuni dengan segera dan tanpa beban, sama seperti Yesus telah mengampuni kamu sekalian. Saya akan coba membuat kita lebih mudah mengerti apa saja sih perbuatan baik. Ada 3 hal yang dibahas oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, perbuatan baik artinya berbuat apa yang baik dan berguna bagi orang lain.
Yang pertama. Yang kedua, berbuat baik itu artinya lemah lembut. Lemah lembut dalam hal ini Paulus katakan memiliki kasih dan pengertian. Yang ketiga, perbuatan baik adalah saling mengampuni dengan segera dan dengan bebas. Kenapa ini perlu kita pahamin? Supaya setiap kali apa yang kita lakukan, ini menjadi tolak ukur, menjadi indikator, benarkah kita sudah berbuat baik? Jadi setiap kali kita melakukan di pekerjaan kita, di keluarga, di sekolah, ya dimanapun lah Bapak Ibu Saudara berada. Di marketplace kita masing-masing. Tanyakan kepada diri kita, apakah yang saya perbuat ini berguna bagi orang lain? Mendatangkan manfaat gak bagi orang lain? Singkat cerita misalnya kita menegur orang lain. Kita menyampaikan teguran lah akan kesalahan seseorang. 3 hal ini perlu kita tanyakan. Apakah teguran kita ini bermanfaat bagi dia? Atau teguran kita justru menginjak-injak harga dirinya? Yang kedua, di dalam teguran yang kita berikan, apakah teguran itu berisikan kelemah lembutan? Apa itu? Kasih dan pengertian. Contoh kita menegur orang karena terlambat. Suatu teguran yang memiliki kasih dan pengertian. Teguran itu harus siap mendengarkan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita mengerti Bapak Ibu Saudara kalau kita nggak mendengar? Firman Tuhan berkata, marilah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata, serta lambat untuk menjadi marah. Teguran yang lemah lembut harus ada kasih dan pengertian di dalamnya. Kita tanyakan, kenapa terlambat? Kalau dia bisa memberikan alasan yang masuk akal. Oh ya tadi saya karena ini, saya sudah berusaha ternyata saya ada panggilan dari kantor. Apakah perlu kita menegur dia secara keras? Tidak. Karena ada kondisi yang membuat dia terlambat untuk datang. Yang ketiga, kita perlu tanyakan, sambil kita menegur, apakah kita menaruh dendam atau justru kita memaafkan dalam teguran kita. Demikian juga dalam hal-hal harian lainnya, saat kita membersihkan rumah, memasak, saat kita mengurus keluarga kita, saat kita mengurus perkuliahan kita. Apakah kita melakukannya dengan cara yang berguna bagi orang lain? Apakah kita melakukannya dengan lemah lembut? Dan apakah kita bisa memaafkan? Seandainya ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini, hal simple yang bisa kita tanyakan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti bahwa apakah yang kita perbuat ini sudah baik. Nah, target dari berbuat baik tidak pernah kepada diri sendiri. Targetnya adalah orang lain. Nah ini sulitnya. Karena saat berbuat baik kepada diri sendiri, ya enaklah. Pergi kerimbat, terus kemudian sulam alis, itu kan berbuat baik ya kepada diri sendiri. Semua orang pasti, oh enggak ada yang sulam alis ya, oh masalah. Itu kan berbuat baik ya kepada diri sendiri. Treat yourself gitu, mentraktir diri kita. Itu such a good thing ya kan, buat baik kan kepada diri sendiri. Pasti nikmat rasanya. Karena setelah kita habis kerimbat, wah kepala ringan gitu ya, rambut harum. Semua orang senang melakukannya. Tetapi berbuat baik dalam hal ini, targetnya bukan diri sendiri, tetapi orang lain. Nah, disinilah tantangannya Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali untuk berbuat baik kepada orang lain, kita mesti melawan ego kita sendiri. Dan kita mesti melawan kenyamanan kita sendiri. Kita mesti melawan daripada kesenangan diri kita sendiri. Nah ini yang menjadi tantangan, sehingga gak selalu orang siap untuk berbuat baik. Tapi saya percaya bagi setiap orang yang telah diselamatkan, setelah kita mengerti akan rencana Tuhan bagi kita bisa berbuat baik di segala musim. Dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya ketika kita merasa nyaman, tapi juga ketika
kita melakukannya dengan tidak nyaman. Tidak nyaman bagi saya untuk kemudian memutuskan tidak kuliah keluar. Tidak nyaman kemudian bagi saya pada waktu itu untuk memilih jurusan yang awalnya bukan pilihan saya. Tidak nyaman. Tetapi karena pelan-pelan saya mengerti bahwa ada rencana yang orang tua saya siapkan bagi saya, lama-lama bisa dijalani. Dan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Demikian juga, kita akan bertambah dewasa bukan karena selalu menerima kebaikan. Tapi kita bertambah dewasa, bertambah ngerti ketika kita yang berbuat kebaikan. Karena setiap kali berbuat baik, kita berurusan dengan ketidaknyamanan. Amin. Karena tidak selalu setiap orang itu kita senangi, bukan? Tidak selalu. Tidak semua orang kita sukai, ya nggak sih Bapak Ibu Saudara? Pasti ada 2, 3, 4 orang dalam hidup ini yang tidak kita sukai. Dan firman Tuhan menyuruh kita berbuat baik bukan hanya kepada teman kita, tetapi juga kepada musuh kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, oleh sebab itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah level tertinggi dari berbuat baik. Kita nggak akan bisa sampai di level itu kalau Galatia 6 ayat 10 pun belum kita kerjakan. Galatia 6 ayat 10 berkata, marilah kita berbuat baik, terlebih-lebih kepada kawan kita seiman. Kita nggak akan pernah sampai di tingkat bisa mengasihi musuh kita kalau kepada kawan seiman pun kita belum berhasil. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Kristus, sebagai tubuh Kristus, di sanalah terlebih dahulu training ground-nya kita, arena latihan kita untuk berbuat baik. Bagaimana supaya kita bisa melakukan yang baik di saat tidak nyaman? Kalau nyaman pasti semua orang siap ya untuk berbuat baik kan? Ya enggak sih Bapak Ibu Saudara? Orangnya kita senang, lalu kondisi kita lagi nyaman lah. Lagi banyak uang nih misalnya, lalu dikatakan kita mau menolong si Anu ya, dia lagi kesulitan, dia lagi kesusahan, dia butuh bantuan kita. Oh, coba aja orangnya kita senangi, salah satu favoritnya kita lah misalnya dalam gereja. Dan kebetulan juga kita baru gajian, masih bulan muda bagi kita. Pasti mudah bagi kita untuk berbuat baik. Oh ya, bagaimana seandainya orang yang akan ditolong tidak kita senangi? Dan situasi kita bukan kondisi yang nyaman untuk menolong orang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain. Butuh sesuatu yang lebih untuk berbuat baik. Nah oleh sebab itu, perbuatan baik harus bersumber dari kasih. Sama-sama katakan kasih. Perbuatan baik tidak bisa bersumber dari hobi semata. Perbuatan baik bukan sebuah event tertentu. Oh lagi Natal, lagi Paskah, ini bulan untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah gaya hidup sehari-hari orang percaya. Adalah gaya hidup sehari-hari orang percaya. Bagaimana mungkin kita berbuat baik? Sekali lagi, tidak setiap hari kita is a good day. Adalah hari yang baik. Maka perbuatan baik harus berakar, harus bersumber kepada kasih. Dan kasih itu adalah kasih Kristus. Mari kita akan belajar sebelum kita mengakhiri firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ini sebuah perumpamaan yang sering kali kita dengar, yaitu tentang seorang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 30 sampai 37, mari kita baca. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sehingga cerita saya akan sampaikan ada 3 orang. Dalam perumpamaan ini, seorang ahli Taurat sedang tanya sama Yesus, apakah yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus katakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Seorang ahli Taurat namanya juga ahli, pasti tahu. Dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap pengertianmu. Dan kemudian kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus katakan, yes, that's good, ya, lakukanlah seperti itu. Tapi ahli Taurat ini mau membenarkan dirinya, karena dia seorang ahli dan bertanya di depan banyak orang. Dia tidak mau malu. Dia katakan, menurut guru, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Sebelum saya lebih jauh, saya mau sampaikan bahwa target daripada berbuat baik bukan diri sendiri tetapi orang lain, sesama kita. Dan ini pertanyaan yang menarik menurut saya, apa yang ditanyakan ahli Taurat. Siapakah sesama kita? Lalu Yesus berkata ada 3 orang. Yang pertama adalah seorang imam, 2 seorang Lewi, dan 3 seorang Samaria. Targetnya 1, ada seorang yang sedang dirampok, dipukuli habis-habisan, dan kemudian ditinggalkan di pinggir jalan dalam kondisi setengah mati. Oh, seorang imam yang lewat, melewatinya. Seorang Lewi yang lewat, melewatinya. Menurut saya ini lucu ya. Karena bukankah mereka imam? Mereka orang Lewi. Dan saya percaya Yesus bukan mau menyindir ahli Taurat ini. Karena Yesus bukan Tuhan yang menyindir. Dan Yesus pun tidak mau menyindir kita. Tapi untuk menyadarkan. Saya kira kenapa enggak imam atau orang Lewi yang menghampiri orang ini? Bukankah mereka adalah pilihan Tuhan? Orang-orang yang dipilih, yang dikuduskan, yang sakral, yang memakai baju yang dikuduskan bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Kenapa enggak mereka yang melakukannya? Kenapa enggak mereka yang menolong orang yang setengah mati itu? Kenapa justru seorang Samaria yang bukan siapa-siapa, yang tidak memakai jubah imam, tidak seorang pemuji penyembah seperti seorang Lewi, tidak seorang pengurus rumah Tuhan yang menolong, yang Yesus jadikan sebuah teladan. Ada 3 kemungkinan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sehingga 3 kemungkinan alasan menurut saya yang kenapa akhirnya imam dan orang Lewi ini tidak menolong orang yang setengah mati. Biasanya ya, namanya manusia, kalau ada orang setengah mati, pasti rame-rame menolong, bukan? Ya enggak sih? Berarti ada yang enggak wajar kan dari imam dan orang Lewi ini? Berarti ada alasan yang membuat mereka tidak mengerjakannya. Alasan yang pertama, karena orang yang setengah mati itu tidak punya apa-apa untuk membalas seandainya dia ditolong. Perhatikan ayat 30 dikatakan, ia jatuh ke tangan penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Artinya orang ini sudah tidak punya apa-apa lagi dalam hidupnya. Mungkin ketika imam dan orang Lewi ini melihat, kalau saya tolong, apa yang saya dapat? Kalau saya berbuat baik kepada dia, orang yang gak saya kenal, apakah saya akan menerima balasan yang setimpal?
Bukankah mereka pelayan Tuhan, orang pilihan Tuhan? Tetapi kenapa mereka menjadi seorang yang upahan? Bahwa ketika berbuat baik, mesti ada upahnya. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena pada waktu dia melewati orang ini, tidak ada panggung yang sedang menyaksikannya. Seperti kita ketahui, imam dan orang Lewi terbiasa untuk berada di depan. Terbiasa untuk melayani di depan banyak orang. Memimpin orang, mewakili orang Israel untuk menghampiri tahta Tuhan. Dan semua orang melihatnya. Mungkin pada waktu dia melihat orang yang setengah mati ini, tidak ada orang yang sedang melihatnya. Saudara mengerti nggak apa yang saya katakan? Dia lihat, lagi nggak ada yang perhatikan. Cuma saya dan orang ini. Ya udahlah, kalau nggak saya tolong, nggak ada juga orang yang akan merusak nama baiknya. Coba aja pada waktu itu ada orang yang dia kenal. Mungkin dia akan berubah. Mana tahu ada orang di sana, Bapak Imam katanya. Oh iya, pasti dia langsung, ayo mari kita tolong ya. Ya itu sama-sama. Karena ada panggung yang sedang menyaksikannya. Dalam cerita ini, Yesus berkata, orang yang setengah mati ini sedang sendirian. Hanya ada orang yang lewat dan dia. Mungkin karena tidak ada panggung, mereka berhenti untuk berbuat baik. Yang ketiga, alasan yang ketiga, karena ada banyak yang perlu dikerjakan untuk memperbaiki hidup orang ini. Karena dia sudah hancur-hancuran, sudah setengah mati. Sedangkan dokter saja ya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah tidak ada harapan bagi pasiennya, kita akan bilang sama keluarganya, Pak, sudah bawa saja pasiennya ke rumah, senang-senangkan saja bapaknya, puas-puaskan saja apa dia mau, dia sate, kasih sate. Mau dia mau makan es delima, es air mata pengantin, air mata apapun, kasihkan saja. Puas-puaskan saja. Karena kita sudah tahu dia tidak ada harapan. Itu dokter loh. Dan itu memang biasa kita lakukan, Bapak Ibu. Bukan karena kita nggak peduli ya. Jangan pula, ini berarti dokter nggak. Bukan karena nggak peduli. Tapi daripada lama-lama di rumah sakit, pasang infus, melihat orang yang mati di kiri kanan, baiklah dia di rumah senang-senang. Kita kembalikan kepada keluarganya. Karena udah gak ada harapan. Demikian juga orang ini sudah setengah mati. Setengah mati, setengah lagi berarti mati. Iya, karena sudah setengah mati. Setengahnya lagi mati. Ada banyak yang mesti dikerjakan. Mungkin kedua orang ini, imam dan orang Lewi ini berkata, wah banyak kali ini mesti dikerjakan. Mesti ini lagi, mukanya udah babak belur, uangnya pun habis. Ini, aduh banyak kali yang mau dikerjakan. Udahlah melayani Tuhan aja lah saya. Adakah ini yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu Saudara dalam berbuat baik? Adakah kita berbuat baik karena berpikir, ada pamrihnya enggak nanti? Kalau saya tolong dia, saya baikin dia, saya senyum sama dia, dia senyum balik enggak sama saya? Atau yang kedua, kita berbuat baik ketika ada panggungnya aja. Lagi ada pentas yang menyaksikan kita. Lagi ada teman. Bagaimana kalau kita tinggal berdua? Di dalam keluarga kita, di dalam keseharian kita, di sekolah kita, di mana hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Yang ketiga, apakah kita masih berbuat baik setengah-setengah? Coba kau dulu gak jahat sama aku, udah aku tolong kau. Kalau mau berbuat baik saja Bapak Ibu Saudara. Jangan dengan dengan melihat, ini banyak kali ini mau ditolong, banyak kali yang mau dikerjakan, gak sanggup saya. 3 alasan ini yang membuat imam dan orang Lewi yang seharusnya menjadi seorang penolong, seharusnya menjadi teladan, berhenti menjadi teladan. Sehingga Yesus mengambil contoh seorang yang tidak imam dan tidak orang Lewi, yaitu orang Samaria. Orang luar. Tapi punya kemanusiaan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita, orang-orang yang percaya, memiliki rasa takut akan Tuhan, tapi hilang rasa kemanusiaan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jangan kita mengatakan bahwa kita takut Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menghampiri tahta Tuhan, tapi kita kehilangan rasa kemanusiaan dalam hari-hari kita.
Kenapa hanya orang Samaria saja yang tergerak oleh belas kasihan? Kenapa imam dan Bani Lewi tidak sedikit pun tergerak oleh belas kasihan? Wajar enggak? Menurut saya enggak wajar. Menurut saya enggak wajar. Karena orang itu sudah setengah mati. Sedangkan, mohon maaf, binatang saja, kucing atau anjing, pernah pasti ngelihat ya, saya beberapa kali ngelihat kucing ketabrak sama mobil dan dia menggelepar udah setengah mati. Biasanya si penabrak pun, itu kucing loh, bukan manusia. Mereka akan menepi dan kemudian memperlakukan dengan layak kucing tersebut. Seandainya penabraknya lari, pasti orang sekitar situ akan mengamuk dan marah. Padahal itu bukan kucing mereka. Dan ini ada orang, ada manusia yang setengah mati, tapi dia bisa melewatinya. Apa yang menutupi rasa kemanusiaannya, Bapak Ibu Saudara? So ini yang mau kita sampaikan di bulan Desember ini, di akhir tahun ini. It's about Christmas, tentang Natal. Ya, kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir bagi kita, menyelamatkan kita. Yap, benar sekali. Yesus lahir bagi kita, menyelamatkan kita. Tapi setelah itu, adakah kita masih mempertahankan rasa kemanusiaan kita? Bukan mempertahankan manusia lama kita, tapi insting kita sebagai manusia. Jangan karena ini Natal, we celebrate it, we are so happy, grateful, joy, kita pakai baju yang baik, kita bawa jiwa baru, we are happy, tapi kita lupa memperhatikan bahwa di sekeliling kita ada 1-2 orang yang memerlukan pertolongan kita, yang memerlukan bantuan kita. Bukan berarti melayani tidak baik, melayani adalah perbuatan yang baik. Tapi jangan berhenti di pelayanan saja. Setelah kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, kembali kepada jalan seperti imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Setelah kita kembali kepada jalan kita masing-masing, apakah kita terus berbuat baik dalam hari-hari kita? Apakah yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ada 5 poin. Poin yang pertama, berbuat baik adalah tentang mengasihi Allah dan sesama. Poin yang kedua, berbuat baik bukan berarti menyenangkan diri sendiri, tetapi menyenangkan orang lain juga. Poin yang ketiga, kebaikan harus digerakkan oleh belas kasihan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki belas kasihan? Jangan lupa buka mata. Bukan dalam arti harafiah saja Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, hendaklah yang punya mata melihat dan yang punya telinga mendengar. Karena ada orang yang punya mata, but they didn't see. Imam dan orang Lewi punya mata, tapi mereka tidak memperhatikan. Bagaimana supaya kita memiliki belas kasihan? Sebagai basic instingnya kita, as a human, sebagai manusia. Buka mata dan perhatikan. Jangan hanya melihat sekilas. Itu sebabnya kita perlu tertanam dalam gereja lokal. Supaya kita bisa saling memperhatikan. Memperhatikan bukan untuk menjadi bahan pembicaraan. Tapi memperhatikan supaya menjadi bahan yang bisa kita kerjakan. Ada amin? Perhatikan. Dari memperhatikan muncul belas kasihan. Demikian juga di rumah kita. Walaupun status kita sebagai anak, belum tentu kita memperhatikan. Kita perlu menjadi seorang anak yang memperhatikan. Apa yang kurang? Apa yang perlu saya bantu? Apa yang perlu saya bersihkan? Apa yang perlu saya tolong di sini? Dari situ muncul belas kasihan. Yang keempat, berbuat baik adalah bentuk tanggung jawab dari apa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Sebagai orang dewasa, salah satu tandanya adalah tanggung jawab. Nah, berbuat baik artinya bertanggung jawab akan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Contohnya materi. Pakaian. Kalau sudah pakaiannya kekecilan, jangan dipaksa-paksa disimpan Bapak Ibu Saudara. Difigurakan, pakaian ini punya memori khusus sama saya.
Panjang ceritanya, tapi badannya sudah nggak lagi sama dengan baju itu. Itu adalah masa lalunya baju itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ya sebenarnya saking pelitnya ya, tapi mungkin dibilang baju ini punya memori. Kalau ada yang sudah tidak lagi cocok, mungkin dulunya pas lagi lajang cocok makainya, tapi sekarang sudah berkeluarga nggak cocok lagi gitu makainya. Nah, bawalah. Apa? Bawalah. Karena ada orang yang mungkin lebih cocok memakainya. Amin. Di dalam sedikit yang kita hasilkan, contohnya keuangan. Tapi ada sedikit saja yang lebih. Katakan mungkin 100.000. Itu jumlah yang sedikit. Kelebihan yang sedikit. Banyak orang mungkin bisa korban jutaan, puluhan juta. Dan kita hanya punya kelebihan 100.000. Dari yang sedikit itu, bawalah. Karena mungkin ada orang yang menganggap 100.000 itu adalah hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berbuat baik adalah bentuk tanggung jawab kepada apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Yang terakhir, yang kelima, berbuat baik bukan supaya keadaan aman-aman saja, tetapi untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Ya udah kita ikutin aja lah apa maunya, supaya dia nggak marah, supaya nggak bertengkar, kita ikutin aja. Padahal kemauannya menuju kepada kematian. Kita ikutin saja. Ya udah, biar aman. Cocok Pak Ketua, cocok. Ya udah, yang penting kalian nggak bertengkar. Yuk kita lakuin saja. Hei, berbuat baik bertujuan menyelamatkan jiwa orang lain, bukan supaya keadaan baik-baik saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terkadang ketika berbuat baik, kita nggak nyaman. Orang lain nyaman, tapi kita mungkin tidak nyaman. Kadang ketika kita berbuat baik, kondisi mereka jadi baik-baik saja, kondisi kita jadi nggak baik-baik saja misalnya. Tetapi pada waktu kita berbuat baik, mungkin awalnya pahit, tapi ujungnya selalu manis. Beda dengan berbuat jahat, awalnya selalu manis, ujungnya selalu pahit. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya akan tutup dengan satu ayat dalam Roma 12 ayat 9. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, Roma 12 ayat 9 mengatakan, janganlah hanya pura-pura mengasihi orang. Kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh. Bencilah apa yang jahat. Lakukanlah apa yang baik. Kita nggak bisa mengerjakan perbuatan baik kalau kita masih mengasihi apa yang jahat. Di dalam diri kita setiap hari selalu bertempur. Setiap hari selalu bertempur sisi yang baik dan sisi yang jahat. Kalau kita masih mencintai apa yang jahat, sulit bagi kita untuk berbuat baik. Tapi kalau kita kasih makan apa yang baik, kita menyukai, kita mengasihi apa yang baik, dan kita benci apa yang jahat, maka mudah bagi kita untuk mengerjakan apa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, bila firman Tuhan ini meneguhkan kita, sama seperti Allah itu baik, demikian juga kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, yang bukan rencana kita, melainkan rencana Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, marilah kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah bukti kasih Kristus, bukti kebaikannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang telah menerimanya, roti dan juga anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, marilah kita mengucap syukur. Ada ayat firman Tuhan di dalam roti yang Bapak Ibu Saudara terima. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya, itu akan menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Nah, sebelum kita bersama-sama satu meja, mari kita menyembah Tuhan, kita memuji dan meninggikan Tuhan. Siapa percaya tak bina
Marilah kita percaya pada kematiannya dan kebangkitannya. Saya mengajak kita untuk mengangkat roti sebagai lambang dari tubuh Kristus. Mari kita angkat tinggi sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kanan kita adalah lambang daripada tubuh Kristus, tubuh yang telah dibagi-bagikannya sebagai lambang kasihnya kepada kita. Marilah kita terima dengan penuh ucapan syukur dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan hormat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya percaya kita yang berkumpul adalah orang-orang yang percaya akan kematian Yesus. Dan anggur ini adalah lambang daripada darahnya yang tercurah di Kalvari, sehingga kita tidak lagi berdosa, melainkan sudah disucikan. Mari dengan penuh ucapan syukur dan kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami di hadirat Tuhan, di hadirat-Mu kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, maka itu kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau saja yang layak, to God be all the glory, yang telah selamatkan nyawa kami, yang telah tebus dosa kami. We give you honor and glory, oh God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami padamu. Engkau dahsyat dan hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena gereja ini ada semua karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Gereja ini ada semua karena kasih-Mu. Kami ada karena bukti cinta-Mu kepada manusia. Dan untuk itu kami hidup untuk memberitakan kepada orang lain bahwa Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang baik selain Engkau saja. Dan apa yang Kau perbuat hanyalah kebaikan saja. Terima kasih kami boleh satu meja dengan Engkau. Dan kami telah menerima juga firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu
yang sungguh mengajari bahwa kami dipanggil untuk berbuat baik. Bagi orang lain, apakah orang itu kami sukai atau tidak kami sukai. Kami dipanggil untuk berbuat baik, untuk itulah kami ada Tuhan. Kami belajar dari contoh seorang Samaria yang murah hati. Bagaimana supaya kami tidak kehilangan rasa kemanusiaan. Tidak kehilangan rasa belas kasihan di dalam diri kami. Bahwa ada orang-orang di sekeliling yang memerlukan perbuatan baik. Tuhan, inilah rencanamu bagi kami. Dan kami percaya ketika kami berbuat baik, karena itu adalah rencanamu, maka kami pun dipuaskan ketika kami melakukannya. Amin. Terima kasih, Roh Kudus, bantu kami untuk mengerjakan firman-Mu dengan baik dan dengan sempurna. Amin. Terima kasih Bapa, kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Kami berdoa, persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan Engkau saja. Berkatilah perpuluhan, penginjilan, persembahan, ucapan syukur, apapun yang dikorbankan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Amin. Bahkan apa yang tinggal pada kami, itu pun dicukupkan sampai berkelimpahan. Amin. Tuhan, berkatilah juga bangsa dan negara kami, berkatilah Indonesia, kami serahkan kepadamu, kami ucapkan berkat, kami ucapkan kasih Tuhan, dan Tuhan juga melawat dan memulihkan kondisi para pengungsi yang sedang mengungsi oleh karena gempa yang di Cianjur, yang di Garut, dan dimanapun Tuhan bencana yang sedang terjadi di Indonesia. Pakai pemerintahan kami untuk segera mengurus dengan sempurna. Amin. Berkati kota kami, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kami berdoa supaya kasih dan rahmat Tuhan berlaku penuh atas kota ini. Amin. Menjadi kota yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Menjadi kota yang berfokus kepada memberkati sesama. Amin. Berdoa selama bulan Desember gereja-gereja bisa melakukan ibadah Natal dengan bebas. Amin. Tidak ada larangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi gembala sidang kami secara khusus. Tuhan memberikan kekuatan, topangan, dan Tuhan memberikan motivasi khusus bagi hamba-Mu Amin. untuk terus melangkah di dalam rencana yang indah, dalam rencana Tuhan, dan berikan juga visi untuk dia bawa kepada tahun yang akan datang. Keluarga juga, gembala sidang juga Tuhan berkati. Full timer di dalam gereja, para pemimpin dalam gereja, leaders, para pelayan dalam gereja, semua yang sudah mengerjakan sampai hari ini bisa terjadi, berkatilah mereka semua Tuhan. Apa yang mereka sudah kerjakan, mereka tidak berhenti mengerjakannya. Amin. Semakin baik dari minggu ke minggu, semakin sempurna dari minggu ke minggu. Amin. Berkati juga semua umat-Mu yang sudah menikmati pada hari ini. Kami berdoa, semua yang hari ini menikmati, ada waktu bagi mereka untuk kemudian menjadi melayani. Amin. Sehingga ada kesinambungan, sehingga ada keseimbangan di dalam gereja. Amin. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semuanya. Berdoa juga bagi teman-teman kami khusus yang sedang sakit, yang tidak bisa beribadah. Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan kekuatan mereka. Amin. Memulihkan fisik mereka. Amin. Dan menghidupkan setiap sel-sel yang mati dalam tubuh Amin. mereka. Hanya Engkau yang mampu dan Engkau sanggup Tuhan memulihkan mereka. Amin. Terlebih utama berikan mereka hati yang gembira. Amin. Karena itu adalah obat yang paling utama bagi setiap yang sedang sakit. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi setiap umat-Mu, apapun yang sedang digumuli, yang sedang didoakan, Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan jawaban bagi setiap doa. Terima kasih, kami akan pulang. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Tuhan yang berkati perjalanan kami, tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami hancurkan segala roh penyakit, roh kematian, tumor, kanker. Di dalam nama Tuhan Yesus, mencuri firman Tuhan, mencuri sukacita dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu selama kami beribadah. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita ke sorga, dan kita akan mengakhiri ibadah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa kita, Allah Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Terimalah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah mati dan yang telah bangkit menebus dosa dan segala kutuk. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus, menjadi teman, penolong, menjadi kebenaran dari hari ini, sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman, dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, dan semua kita yang diberkati dan percaya berkata, Amin. Amin. Have a good Sunday Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa berikan salam yang hangat kiri kanan bagi teman-teman kita. Sampai bertemu di ibadah kita minggu ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan jangan lupa untuk ibadah kita sepanjang minggu ini. Besok hari ada doa syafaat, hari Selasa ada